Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul akram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka manhajahumul aqwam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus tuan rumah beserta keluarga, hadirin hadirat jamaah majelis Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gembira menyambut Maulid Nabi itu mempunyai faedah yang luar biasa, di mana dikisahkan ketika itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya baginda Nabi. Abbas itu bermimpi bertamu berdapat dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu juga paman Nabi. Cuma Abu Lahab ini kada beriman lawan Nabi. Adapun Abbas itu paman Nabi juga, ading daripada Abdullah. Tapi Abbas beriman lawan Nabi. Nah, jadi Sayyidina Abbas yang merupakan paman Nabi itu pernah tamimpi bertamu dengan Abu Lahab. Abu Lahab sudah mati. Abu Lahab sudah mati. Lalu dalam mimpi itu Abbas bertanya, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bertanya lawan Abu Lahab, "Napa habar ikam di akhirat nih?" Ujar Abu Lahab, "Finnar, aku dalam neraka." Karena memang Abu Lahab ini dia sangat memusuhi Rasulullah. Abu Lahab ini sangat benci dengan Rasulullah. Bahkan Abu Lahab ini hendak membunuh Rasulullah. Dan matinya Abu Lahab pun juga kafirnya itu sampai dibawa ke mati-mati Abu Lahab. Bencinya lawan Rasulullah itu sampai ke mati-mati bencinya ditolong Rasulullah. Abu Lahab padahal paman oleh Nabi dah. Jadi kalau kita dalam berdakwah di jalan Allah dimusuhi oleh keluarga, itu wajarlah, karena Rasulullah pun makhluk yang paling dicintai Allah, hamba yang paling disayang Allah. Itu Sidin berdakwah yang paling memusuhi Sidin diantaranya adalah paman Sidin seorang, yaitu Abu Lahab. Bahkan daripada bersengatannya Abu Lahab ini memusuhi Nabi, cerita tentang Abu Lahab itu dikisahkan dalam Al-Quran. Secara khusus ada surah yang berkenaan dengan Abu Lahab. Allah menurunkan ayat-ayatnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini daripada menceritakan betapa Abu Lahab ini orang yang sangat memusuhi lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini dia mati dalam keadaan kafir. Lalu si Sayyidina Abbas bermimpi berdapat Abu Lahab, bertakun, "Di mana engkau sekarang?" Ujar Abu Lahab, "Aku dalam neraka, dalam azab, dalam siksa." Namun ujar Abu Lahab, setiap malam Senin Allah memberikan kepadaku keringanan azab. Allah memberikan kepadaku keringanan azab sehingga aku bisa menghirup, mengisap, meminum air yang keluar dari ibu jariku. Sekedar lubang jarum ada Allah ciptakan. Jadi sekedar lubang jarum ada di ibu jari Abu Lahab itu di dalam neraka dan dikucup oleh Abu Lahab, keluar air dingin, keluar air yang sejuk, dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang di dalam nerakanya Allah. Karena di neraka itu hanya ada minuman yang bernama hamim. Hamim itu air yang sangat panas, sehingga bila kita minum hamim itu terbakar. Minum hamim maka terbakar mulut kita. Turun lagi ke tenggorokan, terbakar tenggorokan. Turun lagi ke dada, terbakar sampai ke parut, taburahai isi parut. Itu hamim.
Atau bila lain hamim ada lagi namanya sodit. Sodit itu danur. Danur itu kalau kita luyuh itu kan bangkak kulit tuh. Jadi melepuh kulit. Dari lepuhan kulit itu ada cairan-cairan putih keluar nang orang bakas nang luyuh tuh. Itu danur ngarannya tuh. Nah, jadi orang-orang neraka itu karena dibakar oleh api neraka, tubuhnya itu mengeluarkan cairan-cairan dari karena dipanggang itu di neraka. Nah, cairan-cairan itu disebut sadid. Sadid itulah yang diminum oleh orang-orang neraka. Mudahan Allah melindungi kita dari masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami berataan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar. Wa adkhilnal jannah ma'al abrar birahmatik ya aziz ya ghaffar. Itu rancaki baca doa itu. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar. Dan dari setiap gawian, pekerjaan, perbuatan yang menghampirkan kami masuk neraka. Wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Masukkan kami ke surga bersama orang-orang pilihan, orang-orang baik, para nabi, para wali, para syahid, orang-orang alim, orang-orang yang disayangi Allah. Nah, masuk surga itu bukan dengan amal, bukan dengan ibadah, karena kita ini tidak kau masuk surga dengan ibadah kita, tapi masuk surga itu birahmatik, dengan rahmatmu wahai Allah, ya aziz ya ghafar, wahai yang maha mulia lagi maha pengampun. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, apa sebabnya Abu Lahab itu si Abu Lahab nih, setiap malam Senin dia diberi Allah keringanan dari azab neraka sehingga dia bisa minum air yang sejuk, air yang dingin yang keluar dari ibu jari sekedar lubang jarum. Sebabnya apa? Ternyata sebabnya adalah li farhatihi bi maulidil Mustafa, karena gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir malam Senin, hidup 12 Rabiul Awal. Nah, ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu anha melahirkan Rasulullah, datang Suwaibah al-Aslamiyah kepada Abu Lahab. Suwaibah ini budak susuruhan daripada Abu Lahab. Lalu si Suwaibah yang merupakan budaknya Abu Lahab ini melapor kepada Abu Lahab, wahai tuan, tuh anak kamanakan pian lahir lalakian bungas orangnya. Kan anak kamanakan tuh kalau anak dang sanak. Jadi ujar Suwaibah, anak kamanakan pian lahir orangnya bungas. Abu Lahab mendengar seorang ini dapat anak kamanakan lalakian nah pulang bungas pulang, gembira si Abu Lahab, himong bahagia Abu Lahab nih. Lalu ujar Abu Lahab, ikam Suwaibah tidak usah lagi mengurusi dia kok, aduh ikam begawi di rumah kok, ikam kuberiakan untuk membantu Aminah merawat anak kamanakan kau itu. Itu aja Abu Lahab gembira. Padahal Abu Lahab ini dia gembira wajar karena terkait keluarga dan Rasulullah. Abu Lahab ini gembira wajar karena anak kamanakan Rasulullah tuh anak kamanakan si Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu pulang gembiranya sekali aja ketika Rasulullah lahir, sekali aja. Kemudian sesudah itu Rasulullah dewasa diutus jadi nabi, Abu Lahab memusuhi lawan Nabi. Abu Lahab hendak membunuh lawan Nabi, hendak mencelakakan lawan Nabi. Tapi apakah sia-sia kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Rasulullah? Walaupun hanya sekali seumur hidup, walaupun sesudah itu Abu Lahab memusuhi lawan Nabi, hendak membunuh lawan Nabi. Apakah kegembiraan Abu Lahab yang hanya sekali dan kegembiraan Abu Lahab yang wajar karena terkait keluarga dengan Nabi itu sia-sia? Ternyata oleh Allah tetap dihargai. Tetap dihargai. Apa? Setiap malam Senin, bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali, setiap malam Senin Abu Lahab itu diberi keringanan azab api neraka. Abu Lahab diberi kenikmatan bisa minum air sejuk yang keluar dari ibu jarinya, berkat gembira dengan kelahiran baginda Nabi walaupun seumur hidup sekali. Maka kayak apa orang nang setiap tahun merayakan maulid Nabi.
Kayak apa orang nang setiap tahun dia korbankan hartanya untuk maulid Nabi. Kayak apa orang nang setiap tahun dia kumpulkan orang untuk bersama-sama gembira menyambut kelahiran Nabi. Dan dia beriman lawan Nabi, dia rindu lawan Nabi, dia cinta lawan Nabi, dia berharap berkumpul Nabi. Kayak apa orang nih? Ada seperti Abu Lahab yang seumur hidup sekali. Ada seperti Abu Lahab yang gembira karena terkait keluarga lawan Nabi. Kayak kita nih, kita beriman lawan Nabi, kita kada terkait lawan Nabi, kita kada keluarga Nabi, kita kada zuriat Nabi, kita bukan keturunan Nabi, tapi kita cinta lawan Nabi. Dan kita bukan hanya seumur hidup sekali, ada yang setiap tahun sekali, ada yang saben bulan, ada yang saben minggu membaca maulid Nabi. Amun dibungin tuh alhamdulillah setiap malam dibungin majelis itu apun kada saruan aja baca maulid. Dan mulai tahun ini kegembiraan dinampakkan, lampu-lampu itu dinyalakan setiap malam selama sebulan. Kalau orang tuh gembira menyebut haul Abah Guru Sakumpul, kita lihat haul Guru Sakumpul itu berapa bulan sudah mulai rantau itu lampu kelap-kelip, hanya karena Guru Sakumpul itu orang yang dicintai Nabi, orang yang sangat dekat lawan Nabi. Bahkan Guru Sakumpul itu karamat sidin bisa melihat Nabi. Apalagi kalau kita menyambut hari kelahiran Nabi yang paling dicintai Allah, yang paling disayang Allah, yang paling dekat dengan Allah. Jadi kita menunjukkan kegembiraan dengan hari kelahiran Nabi. Kalau orang kafir saja dapat anugerah Tuhan, diringankan azab dari neraka, apalagi yang orang ini beriman merayakan maulid Nabi ini saben tahun. Hakun keluar duit sekian, dia rindu hendak berkumpul lawan Nabi. Kenapa fadilatnya? Fadilatnya apa? Ujar Imam Syafi'i, man jama ikhwanan li maulidin Nabi wa hayya lahum ta'ama husyira ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu ma'ahum fi jannatin na'im. Siapa mengumpulkan orang untuk maulid Nabi dan dia siapkan makanan untuk menjamu tamu-tamunya Nabi, dia akan dihalau di padang mahsyar bersama para nabi, walaupun dia bukan nabi, tapi di padang mahsyar berkumpul bersama nabi, bersama wali, bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang syahid. Di mana? Di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat mana orang kehausan, kelaparan, bertelanjang, bersesak-sesakan di padang mahsyar dah. Di padang mahsyar orang kehausan, kelaparan, kepanasan, bertelanjang, bersesak-sesakan, maka orang-orang yang merayakan maulid Nabi dengan penuh cinta dan dia rela mengorbankan sebagian harta untuk Nabi, dia berada dalam kesenangan, dia berada dalam keteduhan, dia berada dalam kenikmatan, karena makanan-makanan surga dihidangkan kepadanya. Orang-orang bertelanjang di padang mahsyar, orang yang merayakan maulid Nabi diberi pakaian-pakaian surga, pakaian-pakaian surga dibawa kepadanya, karena dia bersama para nabi, dia bersama para wali, dia bersama orang-orang saleh di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amun urang nih cagaran bakumpul lawan nabi betilanjang tada badap, bubuhan Nabi bebajuan beretaan, lalu orang nang ini nih betilanjang leh di hadapan bubuhan Nabi, pasti orang nang berkumpul lawan Nabi itu akan diberi Allah pakaian. Para nabi diberi Allah makanan, minuman, maka dia pun akan diberi Allah makanan, minuman juga, karena mereka berkumpul dengan para nabi. Nah, jadi jalan yang mudah lah, jalan yang mudah. Saya kira kita di padang mahsyar jangan kepanasan, jangan kehausan, jangan kelaparan, kada bersesak-sesakan, kada betilanjang. Dan kita melalui padang mahsyar itu kada satu mat 300 tahun di padang mahsyar tuh. 300 tahun.
amun orang macet di jalan, macet di jalan tuh macet, kalau hal guru sokompol tuh macet sejam 2 jam aja gelisah. Padahal di motor nang harap tuh AC ada, makanan lengkap, minuman banyak. Bila kada orang mending bayi di jalan kan nyaman benar dah. Tapi macet tetap gelisah. Pada di motor hendak berabah kawa, hendak behunjur kawa, berabahakan kursinya kawa guring. Tapi tetap gelisah. Tetap kada nyaman. Padahal di motor dah AC, makanan, minuman, kawa berabah, kawa behunjur, kawa behiri macam-macam. Apalagi di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kayak apa gelisahnya kita. Maka betilanjang, maka kepanasan, maka kehausan, maka kelaparan, maka bakal ke jalan pulang. Dan itu kada satu umat, bukan sehari 2 hari, 300 tahun. Jadi kayak apa saya kira melalui masa 300 tahun itu, yang mana sampai orang-orang kafir pun berkata, ya Allah keluarkan kami dari padang mahsyar walaupun kami ke neraka. Itu orang kafir. Orang kafir berdoa, ya Allah keluarkan kami dari padang mahsyar ini nah walaupun ke neraka. Jadi pasti kita lalui, pasti kita temui masa-masa itu. Nah, tinggal kita mensiapkan diri kayak apa saya kira di padang mahsyar itu kita kada merasakan kepedihan yang kayak itu tadi. Jalannya yang paling mudah, raya akan maulid. Raya akan maulid dengan penuh rasa cinta rindu lawan Nabi. Maka kaina hari kiamat Nabi akan menjemput kita untuk bersama sidin di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang cinta kepada Nabi dan Nabi mencintai kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Wabil khusus kita doakan mudah-mudahan tuan rumah beserta keluarga dikabulkan hajat-hajat mereka, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.